Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muntakimi bima khalafahul muhliki man asfah, al-mutawahhidi fi qahrihi al-mutafarridi bi'izzi amrihi, ahmaduhu hamdan mu'tarifin bima awlahu, mustaqilin mimma janahu, mustaghfirin fi qabihin ma atahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi afdalis salawati wa azkaha wa asfa manazilihal karamati wa a'laha, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah nyaman dengan suara saya atau tidak kedengaran? Sudah kedengaran, Ustadz. Sudah kedengaran? Alhamdulillah, sudah jelas. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati yaitu owner, ya, owner dari Majelis Bait Al-Muhammadi dan para jamaah muslimah Majelis Bait Al-Muhammadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji, rasa serta syukur kita keharibaan Maula Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini walaupun dalam berbentuk online, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita cucuran rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan dikabul hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Sayyidul Khalq, penghulunya makhluk, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnahnya. Semoga kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan dan tergolong orang yang mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk, bahkan sudah melewati daripada 10 hari pertama dan masuk kepada 10 hari kedua pada bulan Rabiul Awal. Ya. Yang dimana tema pada malam hari ini, ya, sekaligus, ya, Majelis Bait Al-Muhammadi pun sudah berjalan alhamdulillah selama 1 tahun. Semoga kita doakan jamaah di dalamnya, pada para muslimah dan ownernya, pemimpin daripada Majelis Bait Al-Muhammadi, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan manfaat-manfaat agar bisa diaplikasikan kehidupan sehari-harinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, tema malam hari ini yaitu membentuk pribadi berakhlak mulia.
membentuk pribadi berakhlak mulia ini, kita harus melihat kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah diri kita ini sudah termasuk orang yang selalu menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tergolong menjadi orang yang selalu berakhlak mulia. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan setiap akhlaknya, baik itu dari segi akhlaknya, baik itu dari segi ibadahnya, baik itu dari segi perbuatannya. Akan tetapi bahwasannya ada perkataan dari Sayyidina Umar bahwasannya salah satu dari agama Islam ini ialah diperintahkan, salah satunya ialah selalu berintrospeksi diri kita. Selalu yang namanya memperhatikan diri kita daripada kesalahan-kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Bahwasannya Sayyidina Umar, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Kita, pribadi kita semua dianjurkanlah untuk yang senantiasa berintrospeksi di diri kita. Sebelum kita semua nantinya diintrospeksi diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan introspeksi diri tersebut, tujuan kita, ya, terkhususnya kita ingin kepribadian kita itu terbentuk dengan akhlak yang mulia. Bahkan kita harus mencontoh dengan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Sayyidina Umar, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian semua diintrospeksi diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidaklah jauh-jauh seseorang yang selalu berintrospeksi dirinya, baik itu kesalahan tidak disengaja pun, masalah kecil apapun, ia selalu introspeksi dirinya agar selalu akan menjadi yang dimana kepribadiannya berakhlak mulia dan selalu manut atau patuh atas perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia ini sangatlah sulit. Ya, berakhlak mulia ini sangatlah sulit. Kalaupun kita tidak ada yang namanya juhud, kita tidak memiliki yang namanya berjihad, bagaimana kita ingin mendapatkan berakhlak mulia? Bahwasannya dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam perkataan fil qaul ijtinabul ma'asi, ya. Karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menjadi dua pasal. Yang pertama fit ta'at, menjalankan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua fil qaul ijtinabul ma'asi. Dan yang bagian kedua ini di perkataan, di pembahasan bagaimana kita menjauhkan hal-hal maksiat. Di dalam pembahasan tersebut ada sebuah perkataan al-muhajir man hajara su', ya, orang yang berhijrah itu hijrah dari segala keburukan. Wal mujahid man jahada hawaha, orang yang dikatakan berjihad itu yang selalu melawan hawa nafsunya. Apabila kita selalu yang namanya berintrospeksi diri dari kesalahan dan keburukan dan selalu melawan hawa nafsu kita, taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak orang tersebut dikatakan berakhlak mulia? Ya. Jadi kita tidak yang namanya menyibukkan diri untuk mengomentari orang-orang lain, tapi melihat pribadi kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah sempurna dengan apa yang kita sudah jalani dengan amalan-amalan kita selama di muka bumi ini? Apakah kita sudah cukup dikatakan hamba yang mulia, berakhlak yang mulia seperti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwasannya ada sebuah cerita yang kita patut contoh, yang dimana kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ini sudah masyhur
dan sudah terkenal cerita ini tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ibarat sedikit minimnya harta, dan ia ingin mensodakohkan kepada orang fakir-fakir dan orang miskin. Melihat hal tersebut, beliau menemukan seorang pendeta, ya, pendeta dari kaum Yahudi, yaitu memeluk, ya, kitab Taurat, ya. Ketika waktu itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana pendeta tersebut bernama Zaid bin San'ah, ya. Zaid bin San'ah. Lalu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Zaid bin San'ah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Zaid, bahwasannya saya ingin meminjam harta dari sebagian hartamu." Bahkan ada yang mengatakan harta tersebut berupa korma, yaitu 40 kilogram atau 20 san'ah. Yang dimana ketika waktu itu pun yang orang Yahudinya ini ialah orang Yahudi yang amat kaya, pendeta yang amat kaya. Si Zaid bin San'ah ini sebenarnya sudah mengetahui bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi satu yang masih diragukan oleh Zaid bin San'ah, yaitu dari sisi kesabarannya, ya, melawan hawa nafsunya. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjam 20 sona atau 40 kilogram dari kurma tersebut untuk dibagikan atau untuk dikonsumsi, diberikanlah, ditimbangkanlah oleh Z tersebut. Ditimbangkan sebanyak 40 kilogram, ya. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kurma tersebut, lalu beliau pulang ke rumah dan membagikan kurma-kurma tersebut. Tidak lama, selama 3 hari, yang dimana Nabi Muhammad SAW ingin mengganti kurma tersebut, jatuh temponya dalam seminggu. Akan tetapi selang 3 hari, yang dimana baginda Nabi besar Muhammad SAW lagi sedang duduk di Masjid Nabawi bersama sahabat-sahabat, yang dimana di salah satunya di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu tiba-tiba pendeta ini datang dari belakang mimbar. Apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut? Bahwasannya pendeta tersebut teriak-teriak, ya, mengangkat suaranya di dalam masjid tersebut sampai, ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengalungkan yang namanya dari sorbannya tersebut, ditarik sama si orang Yahudi atau pendeta tersebut, sampai Nabi Muhammad SAW tercekik. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab langsung berdiri. Sahabat-sahabat yang lain pun langsung berdiri. Karena Nabi Muhammad SAW sedang disakiti. Kalau misalkan antum tahu semua, ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu sangatlah tegas dan galak segala macam. Dan di samping, ya, pinggangnya itu ada pedang. Lalu nggak lama, si pendeta ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, mana kurmamu, ya, mana kurmaku yang telah kamu pinjam? Kembalikan hari ini juga." Itu baru 3 hari, ya, belum jatuh tempo, yaitu seminggu waktunya yang dipinjam oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama, lalu Nabi Muhammad SAW dengan sabarnya, dengan ikhlasnya, ya Allah, berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, bawalah si pendeta ini, ya, ke Baitul Mal,
lalu timbangkanlah 40 kilogram, yaitu utangku, dan 40 kilogram untuknya hadiah dariku, atau sebab kamu marah terhadap pendeta tersebut. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak lama Sayyidina Umar mengantarkan si pendeta tersebut, Yahudi tersebut, ke tempat Baitul Mal. Di pertengahan jalan, ya, ketika pendeta ini melihat ke Sayyidina Umar, takut, ya, karena Sayyidina Umar ini megangin yang namanya pedangnya tersebut. Apa lo mau liatin? Mau ditebas segala macam, ya. Akhirnya ketika sampainya di Baitul Mal, ditimbangkanlah sama Sayyidina Umar bin Khattab. 40 kilogram yang pertama ini buat utangnya Nabi Muhammad SAW, dibayarkan. Dan 40 kilogram lagi kurmanya itu, ini sebab musababnya aku telah berbuat marah, dan ini juga wasilahnya dari Nabi Muhammad SAW, hadiah untukmu. Jadi 80 kilogram, 40 kilogramnya itu hutangnya Nabi, dan 40 kilogramnya itu hadiah atau sebagai permohonan maaf Sayyidina Umar kepada pendeta tersebut. Ketika dituangkan yang 40 kilogram kedua untuk hadiah, lalu pendeta ini bilang, stop ya Umar. Berhenti ya Umar. Give ya Umar. Lalu si Umar bingung. Kok nggak mau? Kenapa dia ini? Ada tanda tanya apa ini sama si pendeta tersebut? Lalu si pendeta tersebut berkata, wahai Umar, bahwasannya aku menagih hutang bukan di waktu jatuh temponya, lantaran aku ingin mengetes, ingin menguji seberapa besarnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena di akhir-akhir ini aku mendapatkan salah satu ciri-ciri kenabiannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi satu yang aku masih ragukan, yaitu kesabarannya. Dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, satu itu yang aku ragukan, apakah dia termasuk benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama Sayyidina Umar bin Khattab kaget mendengar hal tersebut, lantaran ingin menguji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi apa yang diberikan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Lehernya ditarik sama pendeta tersebut sampai tercekik. Akan tetapi beliau tidak marah. Bahkan sahabat-sahabat Sayyidina Umar pun marah yang lainnya. Akan tetapi dengan amarah kesabarannya beliau berakhlak yang mulia. Sampai dicekik pun, ditarik sorbannya sampai tercekik, beliau tidak keluar yang namanya marah dari dalam dirinya. Singkat cerita, di akhir dari pembahasan pendeta tersebut dengan Sayyidina Umar di Baitul Mal, akhirnya pendeta tersebut berkata, aku sudah menemukan bahwasannya Sayyidina Muhammad SAW ialah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Umar, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung pendeta tersebut memeluk ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran apa? Lantaran salah satunya akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimah Majelis Bait Al-Muhammadi. Jadi kita di dunia ini setidaknya kita harus memegang yang namanya dua komponen, ya, yang dimana dua komponen ini insya Allah kita apabila berpegang teguh terus, kita insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa komponen tersebut? Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas. Coba kita lihat manusia, kalau misalkan dikit-dikit diuji, sakit aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sabarnya pengen sembuh aja kadang tuh ngeluhnya banyak banget. Ya. Sakit puyeng doang segala macam. Gerutuannya masya Allah. Itu apakah dia itu bisa mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad walaupun sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dengan ujian-ujian yang besar yang dahsyat, itu yang sabar contohnya. Yang kedua ialah ikhlas, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kepada kita semua. Dua komponen ini kita pegang teguh, kita mantapkan, kita praktekkan kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah semua yang kita miliki, yang kita ingin dapatkan akan kita bisa raih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak yang namanya menahan-nahan untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang selalu sabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebuah kisah juga yang dimana sahabat Talhah bin Al-Barra, ya, kita ini seling ya, dengan berbentuknya kepribadian dengan akhlak mulia, kita selingkan yang namanya bulan Maulid, ya. Yang dimana Talhah bin Al-Barra ini suatu saat orang yang fakir, orang yang miskin, ya double banget itu, fakir sama miskin yang tidak memiliki apapun, akan tetapi cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari Talhah bin Al-Barra ini yang rumahnya di luar kota Madinah di belakang Masjid Kuba itu sangatlah jauh dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Talhah bin Al-Barra datang ke rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu mengetuk pintu rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan Talhah bin Al-Barra? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari dalam rumahnya sambil membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai Talhah sahabatku? Lalu apa yang dikatakan Talhah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Nabi, wahai kekasihku, wahai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, ana uhibbuk. Aku cinta kepadamu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Talhah benar-benar terus terang menyebutkan ana uhibbuk. Aku cinta kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada si Talhah, apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu turuti dengan kemauanmu, dengan perkataanmu, sampai-sampai kamu bisa berkata bahwasanya kamu cinta kepadaku. Apa yang kamu bisa lakukan untukku? Kata si Talha, apapun yang kamu suruh, aku akan lakukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai Talha. Sekarang detik ini pun faktul aba'akum. Bunuhlah ayah. Disuruh bunuh tuh ayahnya si Talha sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbalik badan berapa jarak, lalu si Talha dipanggil lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Talha, ta'al, kemari. Kemari. Tidak lama Talha berhadapan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak mungkin di dalam ajaran agama Islam ialah memutus tali kekeluargaan. Tidak mungkin aku menyuruh kamu membunuh ayahmu, tidak mungkin. Aku ingin mengetes agamamu, aku ingin mengetes imanmu.
apakah kamu benar-benar cinta kepadaku, wahai Talha? Bahwasannya yang telah aku lihat, yang telah aku perintah saja, bahwasannya itu ialah ayahmu, kamu ingin bunuh atas perintahku. Kamu sudah menimbulkan rasa cinta terhadapku, wahai Talha. Senang tuh di situ si Talha. Tidak lama si Talha pulang. Selang 2 hari, selang 3 hari, ternyata si Talha sakit. Yang dimana sakitnya itu sangatlah parah. Sudah hanya bisa berbaring. Terdengarlah di kupingnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di telinganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya si Talha ini sakit. Tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri berjumpa ke rumahnya si Talha, yaitu sangatlah jauh di luar kota Madinah, bertepatan di belakang Masjid Quba. Tidak lama ketika sampai rumahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Israel lagi sedang ingin mencabut nyawanya si Talha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak lama bertemulah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan si uminya Talha. Lalu berkata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada si uminya, wahai umi, jikalau malam hari ini si Talha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sudah meninggal, berilah kabar kepadaku, aku yang ingin langsung menyolati jenazahnya si Talha. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang nggak mau jenazahnya itu disolatin sama Rasul? Nggak ada yang nggak mau, semuanya pengen. Apalagi kita sebagai umat yang paling akhir. Ya, siapa ya? Apalagi yang masih berhadapan, yang masih bisa berdialog kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti pengen yang namanya ketika matinya itu disolatkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama sudah dipesankan kepada uminya bahwasanya malam apabila si Talha meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Ketika di pertengahan malam, ternyata si Talha bangun. Ya. Lalu Talha dihampiri oleh si uminya. Apa yang dikatakan si Talha kepada si uminya tersebut? Wahai umi, apakah tadi ketika aku sedang tidak sadar ada seorang tamu yang datang kepada ke rumah kita? Lalu si uminya berkata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kita, wahai Talha. Allahumma shalli ala sayyidina. Kira-kira kalau rumah kita didatangin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen apa kagak? Ini langsung wujudnya dalam keadaan sadar. Orang tuanya selama semasa hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW didatengin langsung ke rumahnya. Kita nggak usah dah jasadnya beliau, tapi ruhnya beliau saja datang, kita udah alhamdulillah. Tidak lama ketika si uminya memberi kabar kepada si Talha bahwasannya Nabi Muhammad SAW yang datang kepada rumah kita, Talha pun senang sekali. Lalu Talha berkata, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, wahai umi? Lalu si uminya menjawab dengan apa yang tadi Nabi Muhammad SAW berikan pesan. Wahai Talha, anakku, bahwasannya Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu pesan kepadaku yang aku akan sampaikan kepadamu. Jikalau nanti malam kamu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicabut oleh malaikat Israel, bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyolati jenazahmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu si Talha menjawab apa? Wahai umi, aku tidak mau
jenazahku disolati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menitip pesan, tapi Toha sendiri nggak mau disolatin jenazahnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si uminya berkata, "Kenapa Tolha? Ini pesan dari Rasul yang aku harus sampaikan kepadamu. Kenapa kamu enggan, kamu tidak mau jenazahmu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban si Tolhah dengan akhlak mulianya, dengan luar biasanya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Umi, jarak dari Madinah ke Masjid Kuba di belakang Kuba ini sangatlah jauh jaraknya, wahai Umi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ingin menyolati jenazahku, aku khawatir di pertengahan jalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpuki oleh orang-orang Yahudi, dicaci maki oleh orang-orang kafir." Masya Allah, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Bayangin, mau mati, mau meninggalnya aja, mau dicabut sama malaikat Israel, masih mikirin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Uminya diem. Berikanlah pesan ini, jikalau nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi ke rumah kita, walaupun aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun aku sudah dikubur, janganlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kita, lantaran aku khawatir di pertengahan jalanan beliau ditimpuki oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dicaci maki. Aku tidak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh orang-orang kafir dan Yahudi. Itu pesan yang ditinggalkan oleh Tolha kepada si uminya. Tidak lama, mendekati subuh, Tolha dicabut oleh malaikat Israel dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak diberikan kabar kepada uminya dan tidak diberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya si Tolhah, yang dimana si Tolhah tersebut sudah dikubur. Tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. "Wahai Umi, apakah si Tolhah sudah tiada?" Uminya menjawab, "Bukan sudah tiada lagi, wahai Rasulullah. Tolhah sudah dikubur." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah marah. "Kok bisa? Aku sudah berpesan kepadamu, yang dimana pesan tersebut kamu sampaikan kepada si Tolhah." Lalu si uminya menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika malam itu pun sebelum dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, si Tolhah sadar dan aku sudah sampaikan pesanmu kepadanya. Tapi si Tolhah tidak mau jenazahnya disolatkan olehmu, lantaran khawatir di pertengahan jalanan kamu dicaci maki dan disakiti oleh kaum kafir dan kaum Yahudi." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu di situ baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nangis. Diam dengan apa pesan yang ditinggalkan Tolhah kepada si Umi. Tak lama dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghampiri makamnya si Tolhah bin Al-Barra dan memohon dan memunajat agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita punya nggak sifat akhlak seperti itu kepada guru-guru kita? Kira-kira ada nggak yang sudah dicontohkan oleh sahabat Tolhah bin Al-Barra kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di akhir hayat hidupnya saja masih memikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memikirkan kepada dirinya sendiri yang ingin disolati jenazahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bahwasanya tidaklah cinta itu terucap, akan tetapi cinta itu di dalam hati, yang dimana khususnya cinta itu kita ungkapkan khususnya di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimah,
jamaah Majlis Al-Bait Al-Muhammadi. Lalu apa sih ketika kita mengadakan riwayat maulid khususnya di bulan Rabiul Awal ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi besar Muhammad dengan begitu sempurna akhlaknya, dengan begitu sempurna bentuk rupanya di bulan Rabiul Awal ini khususnya? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa? Ramadan itu Masya Allah udah bulannya sangat suci. Ya, apalagi bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala, syahrullah. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala malah menciptakan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal? Nah, inilah salah satunya Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia, sebab musababnya di dalamnya lahirnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan sendiri saja sudah suci. Ditambah lagi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Ramadan, sangatlah suci. Tambah kesuciannya. Ya. Maksudnya ada sebuah hadis, ya, kita harus yang namanya menta'zim. Ya, salah satu di bulan Rabiul Awal ini salah satunya hari yang dimana dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ya, di dalam kitab Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi, yang dimana hadis tersebut berbunyi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumal jumu'ah. Hari yang paling baik yaitu hari yang dimana matahari terbit awal kali, yaitu hari Jumat. Jadi matahari terbit itu ketika hari Jumat. Itu hari yang paling baik. Wa fihi khalaqa Adam alaihi salam. Dan di hari Jumat pun Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ya, kalau Nabi Adam alaihi salam hari Jumat, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Wa fihi adkhalal jannah wa fihi akhraja minha. Dan di hari Jumat pun Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di hari Jumat pun Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah. Tidaklah terjadinya hari kiamat, berdirinya hari kiamat terkecuali hari Jumat. Tuh. Makanya hari Jumat ini ketika khatib Jumat berkata itu Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya hari Jumat. Kebanyakan kalau misalnya kita sedekah segala macam, ya Jumat mubarakah, hari Jumat. Kenapa tidak hari Senin? Ya, di situ juga banyak orang yang bersedekah segala macam. Ya, kenapa hari Jumat? Fata'zimu yaumal jumu'ati annahu sababan khalaqa fihi Adam alaihi salam. Diagungkanlah hari Jumat itu, sebabnya ialah salah satunya Nabi Adam alaihi salam. Famin babil aula yauma khalaqa fihi sayyidul khalaq sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama lagi kita mengagungkan hari di mana di dalamnya dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat aja kita agungkan, apalagi hari yang di dalamnya itu dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kita agungkan lagi. Di dalam tafsirnya Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, bahwasanya beliau menjelaskan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan di dalam tafsirnya
bahwasannya salah satu hari yang selalu kita harus ingat-ingat ialah hari di mana dilahirkannya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kelakuan akhlak kita itu sangatlah biadab di zaman sekarang ini. Bahkan udah nggak ada akhlak lagi kita sebagai manusia ketika datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak ada akhlak di zaman sekarang. Ketika datang ke Masjid Nabawi kita ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang itu kebanyakan nggak ada akhlak apa? Nggak ada akhlak yang dimana lari-lari, dorongan-dorongan. Kita saja di depan guru kita saja terkadang masih nunduk, terkadang masih ada yang namanya merangkak. Akan tetapi di depan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak memakai adab akhlak kita. Allah, mana akhlak kita? Katanya kita ingin mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika ziarah aja kita masih dorong-dorongan, ya. Kita masih yang namanya berebut-rebutan. Kita masih menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Tidak menyibukkan dengan kita bersalam, dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mana yang kita gunakan? Akhlak mana yang kita cerminkan? Tetapi kita ketika ziarah, kebanyakan manusia tidak memiliki yang namanya adab dan akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang semacam itu. Ya. Nih, kita harus introspeksi diri kita lebih-lebih lagi. Ya, bahwasannya al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yang selalu mengintrospeksi dirinya dan serta mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Wal ajiz man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah, dan orang yang masa bodoh, dan orang yang selalu tidak mendengarkan komentar, dan orang yang selalu tidak mendengarkan curhatan-curhatan rohanian orang-orang ulama-ulama kita semua, itu orang lemah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, kita ingin menjadi orang yang cerdas atau kita ingin menjadi orang yang lemah. Ma'asyiral akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat gambaran. Ya, ini sudah maaf, mungkin hostnya Pak, kira-kira berapa menit lagi? Kalau saya nggak di stop, saya lanjut terus deh saya. Kira-kira berapa menit lagi? Kalau saya kan nanti sekitar jam 9:15 atau 9:20 saya mau berangkat, ada acara lagi. Kalau saya sebenarnya kalau misalnya nggak di stop atau tidak diestimasikan, nanti terus aja gitu ngomong. Kira-kira biar ada patokan nanti Kak. Nanti mau buat jenjang pertanyaannya. Kira-kira berapa menit lagi? Kira-kira berapa menit lagi Kak? Masih lanjut ya berarti ya? Marhaba. Jadi
ibarat akhlak itu kita tetap tanamkan di dalam diri kita. Jangan kita selalu mengedepankan yang namanya ilmu, akan tetapi akhlak di dalam diri kita saja belum terbentuk, belum begitu mendekati yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu akhlak kita harus bentuk juga. Kalaupun kita lagi sedang usaha belajar yang namanya akhlak, kita terus yang namanya berusaha, jangan sampai kita yang namanya pesimis. Ya, karena orang kalau misalkan sudah diuji sedikit saja, biasanya sudah yang namanya KO, udah kalah aja, udah mundur, pesimis aja udah bawaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ diberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian apakah hamba tersebut lolos dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, apakah orang tersebut malah tiba-tiba jomplang atau udah KO, udah pesimis aja, udah ninggalin, udah namanya nyerah. Ya. Ini akhlak kita harus penting. Akhlak itu ibarat rem, kalau motor itu rem, akhlak. Dan ilmu itu yang kita gali, yang kita cari, itu ibarat gas motor. Ya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Solo, beliau pernah membawakan atau menggambarkan kesinambungan antara ilmu dan akhlak. Yaitu akhlak apa tadi, ibarat rem motor atau rem rem motor atau rem mobil, dan ilmu itu ibarat gas, baik itu gas motor atau gas mobil. Antara keduanya, antara akhlak dan ilmu ini harus yang namanya berkesinambungan. Jangan kita memantapkan dan kita terus yang namanya mempelajari akhlak, tapi kita tidak yang namanya mencari yang namanya ilmu. Gambarannya kayak gini. Kalau misalkan dia memantapkan akhlak saja tapi tidak mencari ilmu, ya udah ibarat dia ngerem aja udah. Tidak jalan-jalan. Kalau misalkan dia mengunggulkan akhlaknya saja. Tapi bagus, tapi dia tidak yang namanya memiliki ilmu. Ya, sama saja bohong. Tapi kebalikannya, orang punya ilmu luar biasa. Dijawab kitab ini ada, menjelasin kitab ini bisa, apapun segala macam ilmu dia bisa, tapi dia tidak memiliki yang namanya akhlak. Gambarannya ialah dia ngegas mulu, nggak ada yang namanya ngerem. Makanya antara rem dan gas itu harus berkesinambungan, harus balance. Kalau misalkan kita mencari akhlak, kita cari juga ilmunya. Kalau misalkan kita ingin menerapkan, kita ingin melihat akhlaknya Rasulullah SAW, kita juga mencari pewarisnya ilmu Rasulullah SAW agar keduanya itu balance. Ketika kita ngegas dengan ilmu kita, dibarengi yang namanya rem, ialah akhlak kita. Agar apa? Agar kepribadian kita selalu terjaga dengan akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terakhir, ini keutamaan kita membuat riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kenapa Nabi Muhammad SAW itu juga dilahirkan di hari Senin. Ya. Kenapa sih nggak hari Selasa? Kenapa sih nggak hari Rabu? Kenapa sih nggak hari Kamis? Kenapa sih nggak hari Jumat? Kalau misalkan hari Jumat, itu tadi Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW itu hari Senin? Kenapa? Bahwasannya kita melihat dari syahadat. Salah satunya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW itu di hari Senin. Coba kita melihat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau misalkan kita melihat syahadat yang pertama, ialah syahadat yang pertama ialah artinya ahad. Satu dalam bahasa Arab bisa dikatakan ahad. Ahad, kalau misalkan kita mau melihat di hari-hari itu berarti hari Minggu. Ya. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Ya, yang pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di posisi pertama ahad, yaitu hari Minggu bertepatannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Nah, yang ini syahadat yang kedua. Kalau misalkan dua ini di dalam bahasa Arab artinya di dalam bahasa Arab sebutannya Itsnin. Itsnin itu kalau di hari itu hari Senin. Ya. Yang pertama tadi ahad yaitu Allah, dan yang kedua itu ialah Itsnin, hari Senin itu diciptakannya Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Jadi faulida yaumal itsnain ba'dal ahad isyaratan min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW hari Senin setelah hari Minggu, itu isyarat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan mau melewati ya akad 3, itu kudu kedua dulu, dari 1 ke 2. Jangan langsung loncat ke 3. Nah, posisi yang pertama ialah Allah, posisi kedua ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu terjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Senin. Begitupun kalau misalkan kita ingin melihat nabi yang paling dakwahnya yang paling tua, yang paling lama. Kalau misalkan kita ingin melihat ialah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kalau misalkan kita mau lihat ini Nabi Nuh alaihi salam, ya, bahwasanya beliau dakwah sampai 950 tahun. Bayangin aja 950 tahun. Akan tetapi jamaah yang ikut selama 950 tahun itu cuma 200 jamaahnya. Bayangin aja 950 tahun. Jamaahnya cuma 200 tahun, 200 orang jamaahnya. Berbeda. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling terakhir, yang dimana beliau waktu dakwahnya itu selama 23 tahun. Akan tetapi kita lihat umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sangatlah amat luar biasa. Dan tidaklah umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga kecuali umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu didahulukan. Jadi ini umat-umatnya Nabi Nuh semuanya masih ketahan di dalam di depan pintu surga. Kita yang lahir terakhir, umat terakhir, malah masuk duluan, baru mereka itu pada masuk. Tuh. Kita nggak gembira, kita punya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu deh, kita ini banyakin yang namanya bersolawat, kita banyakin yang namanya salam kepada Rasulullah SAW, perbaiki akhlak-akhlak kita contoh agar kepribadian kita itu agar bisa mengikuti kepribadian Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sempurna. Jangan dikit-dikit maksiat, dikit-dikit ninggalin perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa dikatakan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia? Perintahnya saja tidak pernah kita lakukan, ibadahnya saja kita tidak pernah lakukan. Rasulullah, makhluk yang paling sempurna saja, tidak pernah terlepas darinya itu untuk yang namanya meninggalkan yang namanya sholat. Kita makhluk terhina, ternodai banyak maksiat, kadang masih saja meninggalkan yang namanya sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya.
At-taklif maghabus syarif. Kewajiban itu menduduki suatu kemuliaan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW hatta ramat qadamah, sampai kakinya bengkak, beliau tetap yang namanya melaksanakan yang namanya sholat. Kita puyeng dikit, pegel-pegel lindung dikit, lemes dikit, udah yang namanya meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat. Kita makhluk biasa, makhluk yang belum sempurna, tapi bagaimana caranya kita ingin menyerupai, kita bisa mengikuti ya perintah dan akhlaknya, dan dalam perkataannya, dalam kesehariannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun nanti di akhir kita berharap yang namanya syafaat dari Rasulullah SAW, ya, sebagaimana syafaat li ahli kabair min ummati, bahwasannya syafaatku aku akan berikan kepada orang yang ahli maksiat, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Itu yang diutamakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya diberikan syafaat dari umat-umatnya. Maka dari itu udah ada tolak ukur, tapi jangan jadi kita bahan pegangan. Oh, santai aja nanti di akhir kita nggak apa-apa sekarang maksiat, toh kita nantinya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak kayak gitu. Kita ini pengen jadi kepribadian jadi menjadi baik, bukan menjadi lebih buruk. Dengan adanya hadis tersebut malah kita semena-mena, kita malah meninggalkan perintahnya Allah, malah kita berbuat maksiat. Enggak, tetap kita ta'zim, kita nurut, kita jalanin perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendengar hadis tersebut langsung kita malah bertolak ukur, udah kita ngelakuin maksiat, toh nantinya kita mendapatkan syafaat. Bukan kayak begitu. Ya, masyaallah akhwat, diperhatikan lagi keseharian kita. Ya, apapun kesalahan tetap kita perhatikan dan dijadikan pelajaran. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pintar, yang selalu memikirkan kesalahan-kesalahannya dan tidak masa bodoh terhadap dirinya. Janganlah kita mengomentari orang lain, akan tetapi diri kita masih buruk, masih kurang, masih dalam yang namanya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meninggalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada guru-guru kita. Apakah kita dikatakan berakhlak mulia? Tapi dengan introspeksi diri kita, dengan kita selalu mengingat kesalahan kita, insya Allah kita akan mendapatkan tujuan terbaik kita, yaitu akhlak mulia, walaupun tidak sesempurna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian pemaparan materi dengan tema dengan tema membentuk pribadi berakhlak mulia. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan, ya walaupun berbentuknya ijmal atau umum, semoga mendapatkan intisari, mendapatkan manfaat, dan dapat bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, karena Al-Fakir masih ada acara lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal yang mau ingin bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas ininya Ustadz. Mungkin langsung aja ada waktu lagi Ustadz. Kalau enggak, saya langsung minta ke motivasi aja atau pertanyaan. Pertanyaan boleh 1, 2, apa-apa. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan, teman-teman bisa raise hand atau langsung chat aja di kolom komentar. Yuk teman-teman yang mau bertanya boleh. Khusyuk kayak pada khusyuk. Iya nih kayaknya.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan ya. Soalnya Ustadznya lagi ada acara lagi setelah ini. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ustadz. Marhaba. Alhamdulillah, berarti insya Allah kalau misalkan nantinya sudah kelar dan ada yang mau ditanyakan silahkan, nggak apa-apa, mungkin nanti ke kakak nanti bisa disampaikan mungkin, insya Allah. Baik, langsung saja mungkin ke motivasi Ustadz. Baik, bismillah. Dengan motivasi insya Allah, dengan motivasi ini insya Allah kita bisa membentuk kepribadian kita dengan lebih baik lagi, yaitu dengan motivasi kita masih berpegang teguh akhlak dan ilmu. Tidak boleh akhlak dan ilmu tidak boleh saling mengunggulkan, akan tetapi terus berjalan bersamaan. Dalam artian seseorang harus memiliki akhlak dan juga memiliki ilmu. Jangan tidak memiliki akhlak, mempunyai ilmu, atau kebalikan, tidak mempunyai ilmu atau memiliki akhlak. Karena keduanya itu mutalaziman, saling berkesinambungan. Diperhatikan lagi akhlak, diperhatikan lagi ilmunya. Semoga dengan kita menjalankan keduanya itu bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Semangat. Mungkin ini cukup sekian dari motivasi dari saya. Alhamdulillah, mungkin bisa langsung aja Ustadz sama doanya. Baik. Untuk biar cepat saja waktunya. Ya. Kita angkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, semoga hajat-hajat kita, khususnya niat-niat kita terkhususnya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'afina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir 'alaina wa ardina warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira, jazakumul ahsanal jaza. Semoga majelis Al-Bait Al-Muhammadiyah selalu berjaya, selalu istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.